Bagaimana Bapak Ibu? Sudah istirahat, sudah sholat, sudah segar ya? Oke, di saat ini kita melanjutkan lagi kegiatan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK angkatan 58 sampai 62 dengan level Ibu Dr. Mahasiswa MPD. Untuk selanjutnya sudah bersiap di depan Ibu Titi Widya. Ibu Titi Widya dari SMA Negeri 1 Cilacap yang kali ini akan mempresentasikan memaparkan rencana hasil kerjanya. Monggo untuk Ibu Titi Widya dipersilakan. Sebelumnya saya ingin mengutarakan pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis dari Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mentor Dr. Anda Mas Rifah MMPD, yang saya hormati rekan-rekan orientasi pengenalan nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada MC dan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan laporan tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan 58 sampai 62. Tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan, nama saya Titi Widyaningrum SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cilacap, mengampu guru kimia. Tentang rencana hasil kerja, RHK ini mencangkup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai. Fungsi RHK yaitu sebagai alat evaluasi yang memastikan pegawai menjalankan tugas dan tujuan organisasi serta berkontribusi pada pencapaian visi dan misi dari instansi. Ini rencana kerja hasil kerja yang saya buat, yaitu mencakup rencana kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan, indikator kinerja, target serta output dan nilai-nilai dasar prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi. RHK yang saya buat terdiri dari 5. Yang pertama adalah meningkatkan praktik manajemen kelas. Untuk di bulan Juni sampai Desember saya mengambil berfokus pada disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ketiga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan. Dan keempat yaitu meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan. Dan terakhir terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan yang mengacu pada KOSP. Kegiatan dan tahapan RHK 1 untuk penerapan disiplin positif saya membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan penguatan positif di setiap pembelajaran dan melakukan evaluasi. Sedangkan pada penerapan apersepsi pada pembelajaran, saya melaksanakan kegiatan apersepsi sebelum pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran serta evaluasi. Penerapan nilai berakhlak pada penerapan disiplin positif yaitu pertama harmonis. Jadi saya membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan mengingatkan kepada peserta didik kesepakatan kelas yang sudah disepakati, dan kemudian adaptif yaitu saya menyesuaikan aturan berdasarkan dari hasil evaluasi. Sedangkan penerapan nilai berakhlak pada apersepsi, saya mempelajari jenis-jenis apersepsi termasuk ice breaking dan menerapkan apersepsi tersebut di dalam kelas. Untuk kegiatan dan tahapan RHK 2, yaitu pertama menyusun draft perangkat, melakukan konsultasi dengan atasan dan memperbaiki draft. Penerapan nilainya yaitu saya berkontribusi dengan teman-teman, terutama MGFS atau yang biasa kadang saya dengan guru-guru yang IPA, begitu. Kemudian mendukung keputusan yang diambil oleh atasan. Setelah itu kemudian saya serahkan ke atasan dan melakukan penyesuaian terhadap draft perangkat yang telah dilakukan.
Untuk kegiatan dan tahapan RHK 3, yaitu melakukan pelatihan mandiri di PMM. Mungkin semuanya sudah ya, sama memilih pelatihan, kemudian mempelajari dan membuat aksi nyata. Penerapan nilai berakhlaknya ada kompeten, adaptif, dan akuntabel. Untuk kegiatan dan tahapan RHK 4, saya melakukan memilih pelatihan tentang pendidikan, yaitu pertama mendaftar di Diklat Pendidikan, biasanya saya online. Jadi memilih yang sesuai kira-kira saya kurang bisa, saya akan mengikuti, kemudian mendengarkan dan memahami materi, biasanya saya lakukan di malam hari setelah selesai pembelajaran atau sebelum biasanya jam 8 sampai jam 9 atau jam 10, kemudian membuat tindak lanjut untuk menerapkan pengetahuan yang baru. Kadang ada beberapa yang memang saya terapkan di kelas dan alhamdulillah efektif. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu harmonis, akuntabel, dan kemudian adaptif, yaitu membangun lingkungan kerja yang harmonis. Saya membangun lingkungan kerja dengan rekan sejawat dan kemudian hadir tepat waktu, kemudian tadi menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan. Untuk kegiatan dan tahapan RHK 5 yaitu hadir di kelas, biasanya saya berdiskusi dengan koordinator dari kelas tentang jadwal, kemudian hadir tepat waktu dan merefleksikan kehadiran. Penerapan nilainya yaitu kolaboratif, akuntabel, dan harmonis. Mungkin sekian pemaparan dari RHK saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, baik. Silakan Bu Mirna untuk bisa menjawab pertanyaan kepada Bu. Terima kasih. Perkenalkan saya Mirna dari SLBD Cilacap. Izin bertanya kepada Ibu Lili. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat penerapan disiplin positif di kelas dan apa yang dilakukan ketika siswa melanggar kesepakatan kelas? Terima kasih pertanyaannya Bu Mirna. Izin saya menjawab. Untuk disiplin positif, biasanya saya di awal pembelajaran itu membuat peraturan-peraturan di kelas. Misalnya seperti tidak boleh makan di kelas atau maupun misal siswa terlambat karena kalau mendapat jam-jam setelah sholat, biasanya banyak sekali siswa yang hadirnya terlambat. Alasannya masih sholat, masih makan, seperti itu. Saya mempunyai waktu misal 5 menit atau 10 menit setelah bel ketika tidak masuk, karena dalam kesepakatan kelas pertama itu pasti ada seperti hukuman, bukan hukuman, seperti apa ya, konsistensi ketika dia melanggar itu, pasti dia mendapatkan sesuatu yang disepakati kelas. Ada beberapa kasus memang kadang saya kalau laki-laki itu memang bagaimana kalau push up gitu kan. Push up berapa kali? Kalau misalnya kalian ke dalam sekelas itu, ya Bu, baik kita mau push up, maka itu yang akan saya terapkan. Atau misalnya kadang ada beberapa kelas yang kalau misalnya tidak masuk, itu berarti nanti membayar kas kelas 2 kali lipat selama 1 bulan. Jadi itu sebenarnya tergantung dari kesepakatan kelas yang tidak memberatkan. Ketika siswa tidak memenuhi dari konsekuensi tersebut, maka itu harus dijalankan seperti itu. Baik, bagaimana Ibu Mirna dengan jawaban dari Ibu Lili? Sudah cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk Ibu Lili? Sudah cukup juga. Baik, kalau begitu selanjutnya ada tanggapan dari Ibu Margarita, Ibu Mas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari SMA Nusantara Cilacap yang sudah memaparkan laporan kegiatan organisasinya di khususnya di RHK. Tadi saya mencermati untuk di kegiatan untuk meningkatkan kompetensi melakukan pembelajaran dengan baik, yaitu disiplin positif. Ini sebenarnya itu apa yang hasil kegiatan dari Bu Prabu itu sudah dulu nggak? Belum Bu, cuma saya dulu guru SM3T Bu. Oh, dulu SM3T. SM3T PPG Prajab. Nah, itu disiplin positif itu sebenarnya yang luar biasa dan zaman dulu saya jadi guru itu belum dinamakan disiplin positif, tapi komitmen
komitmen di setiap kelas pada saat guru di awal semester, kalau di guru TK itu orientasi awal semester. Itu terjadi kesepakatan antara guru satu dengan yang lain akan berbeda sesuai dengan karakter atau karakter bapak ibu guru atau karakter mampu. Nah, ini disiplin positif yang disampaikan oleh satu di antara Ibu Titi dan teman-teman yang lain. Untuk bisa dikuatkan dari awal, ini merupakan salah satu langkah. Untuk apa? Untuk menguatkan karakter anak kita. Sehingga untuk disiplin positif yang kemarin di RH-nya kan ada yang mengambil pembelajaran interaktif. Kalau kita di SMA 2 kemarin di bulan 1 ya masih bayar. Ini disiplin positif sekarang pembelajaran interaktif. Maka untuk dikuatkan sebagai salah satu langkah dengan melaksanakan tugas guru profesional yang mana di dalam orientasi ini juga di dalamnya juga dibahaskan tugas pokok dan fungsi dari guru profesional yang dalam hal ini BIKK, ASN dengan perjanjian. Terima kasih, selamat Bu Titi, sukses selalu untuk kegiatan hari ini dan semoga konsisten untuk mengimplementasikan hasil dari kegiatan orientasi. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Masripa. Terima kasih Bu Titi. Mungkin ada konsistennya? Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan Ibu Titi, dia dari SMA 1.